Nah, kira-kira teman-teman harus beli sekarang atau nunggu motif baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus CPNS di tahun 2019. Dan kali ini aku mau bahas segala sesuatu tentang seragam dan atribut yang teman-teman wajib punya sebelum pembagian SK CPNS. Nah, karena aku beli seragamnya semuanya online nih, jadi aku juga mau ngasih rekomendasi, terus mau share harga semua seragam yang aku siapkan sebelum pembagian SK CPNS, berapa sih totalnya gitu. Dan aku juga mau ngasih tahu teman-teman perbedaan seragam di kementerian, lembaga, Pemkot, Pemda, apa sih waktu yang tepat buat beli seragam, terus kira-kira hari pertama kerja sebagai CPNS tuh pakai seragam apa gitu. Dan ada nggak sih sebenarnya pembagian seragam untuk CPNS? Buat teman-teman yang udah beli, udah menyiapkan ataupun udah bikin seragam, boleh juga dibandingkan dengan pembahasan di video ini. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir ya, supaya informasinya lengkap dan jelas. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe channel aku agar aku lebih semangat lagi untuk sharing pengalaman mengenai CPNS dan nutrisionis. Nah, jadi pakaian dinas atau seragam bagi CPNS ini harus dipersiapkan sebaik mungkin karena akan menjadi penilaian di masa CPNS atau penilaian untuk seterusnya, di mana cara kita berpenampilan ini akan menentukan kesan pertama untuk orang yang pertama kali kita temui juga gitu. Jadi berpenampilanlah sebaik mungkin. Nah, di belakang aku sudah ada pakaian dinas harian, kemeja putih yang pasangannya ke bawahnya tuh untuk perempuan rok hitam dan untuk laki-laki celana hitam. Ini digunakan setiap hari Rabu, tapi ini juga menjadi pakaian yang sangat berkesan karena digunakan saat pembagian SK CPNS. Kemudian digunakan juga saat latsar. Nah, jadi aku beli semua seragam ini online. Dan misalnya nih teman-teman mau beli online juga, aku rekomendasikan dan aku sharing budget ke teman-teman. Harga kemeja ini tuh 54.540. Aku beli di Shopee. Ini bahannya katun Oxford, jadi kayak tegak, terus nggak panas dibawa ke lapangan tuh. Jadi itu ya yang harus disiapkan sesegera mungkin sebelum pembagian SK CPNS, yaitu kemeja putih. Waktu itu kemeja putihnya aku beli, tapi bawahannya aku nggak beli karena udah punya juga sih untuk rok hitam. Nah, teman-teman perempuan itu usahakan mempunyai rok hitam, karena untuk pembagian SK kalau di daerah aku sendiri itu nggak boleh pakai celana untuk perempuan gitu. Kemudian ini kerudungnya dilengkapi bisa dengan kerudung putih pada saat latsar dan kerudung hitam pada saat pembagian SK CPNS. Nah, untuk pembagian SK CPNS biasanya digunakan polos seperti ini. Tapi ketika teman-teman udah memasuki masa kerja nanti boleh dilengkapi di bagian sininya dengan lambang dan nama instansi sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan. Yang kedua, ada baju korpri. Ini CPNS yang menjadi anggota korpri ini wajib punya. Seragam korpri ini digunakan setiap tanggal 17, setiap ada hari besar nasional seperti Hari Sumpah Pemuda, terus Hari Ibu, Hari Pahlawan, Hari Pendidikan Nasional, kemudian Hari Ulang Tahun Korpri. Kalau misalnya untuk pejabat-pejabat juga digunakan saat pertemuan musyawarah nasional Korpri. Nah, untuk baju Korpri ini ke bawahannya itu rok atau celana biru tua. Untuk perempuan kerudungnya itu biru dongker atau navy ya. Tapi aku juga lihat di beberapa instansi daerah lain itu ada yang kerudungnya putih, ada juga yang hitam. Tapi untuk di instansi aku sendiri ini kerudungnya warna navy. Seragam korpri aku lebih tebal daripada seragam korpri pada umumnya. Aku sharing lagi nih harga dan bahannya. Bahannya Sutra Silky. Ini tuh kelebihannya itu nggak kusut gitu, mau di banyak-banyak atau ketumpuk pun ini tuh nggak kusut, kecuali dalaman ininya ya puringnya ini bisa kusut. Tapi untuk luarnya ini Sutra Silky ini nggak kusut gitu. Cuman ini memang nggak ada warna yang lebih mudanya tuh, jadi biru gelap gitu.
Ini harganya 155.000. Linknya aku drop di deskripsi box, teman-teman boleh cek nama tokonya di Shopee. Ini menurut aku worth it banget sih, nyaman, terus bikin panas, ngebentuk ke tubuh gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau beli online, boleh langsung kunjungi toko tersebut, mudah-mudahan persediaannya masih ada. Ya jangan lupa untuk yang laki-laki itu harus pakai peci. Tapi kemarin aku lihat di instansi lain juga perempuannya juga disuruh pakai peci ketika penyerahan SK PNS. Untuk di instansi aku sendiri sih enggak. Teman-teman tahu nggak kalau Juli 2021 kemarin tim Pemprov DKI Jakarta memenangkan sayembara desain baru untuk baju korpri. Jadi kayaknya isunya nih baju korpri ini akan berubah motif. Terlihat juga di postingan BKN, Bapak Bima menggunakan baju korpri dengan motif yang berbeda. Salah satu agenda dalam musyawarah nasional yang diadakan akhir Januari kemarin itu adalah penetapan seragam atau batik korpri dengan desain baru atau motif baru. Kira-kira teman-teman harus beli sekarang atau nunggu motif baru? Kalau menurut aku nih, karena mungkin nih bulan depan itu udah mulai pembagian SK dan belum keluar penetapan seragam korpri yang baru, jadi baiknya teman-teman beli dulu yang lama ya, atau 2 minggu sebelum pembagian SK atau memasuki bulan Maret itu, kalau misalnya belum ada hilal penetapan seragam korpri baru, ya sebaiknya sudah tersedia dulu seragam korpri yang ini. Nah, yang ketiga, seragam yang wajib semua CPNS punya adalah baju batik. Untuk aku pribadi, ini nggak beli baru, ini udah lama, udah dari dulu punya. Dan untuk batik ini, aku baru beli batik baru ketika aku udah mulai gajian gitu. Jadi, kalau misalnya masih punya batik yang lama dan nggak ada aturan khusus tentang batik di instansi masing-masing, itu lebih baik gunakan dulu yang lama, yang penting nggak kelihatan lusuh atau nggak kelihatan bladus gitu ya, masih layak untuk digunakan. Jadi hemat juga. Itu tadi 3 seragam yang wajib teman-teman CPNS punya. Untuk teman-teman CPNS kementerian sampai ke Pemprov, Pemkot, dan Pemda. Tapi untuk yang ini, teman-teman CPNS kementerian mungkin nggak harus semuanya punya, karena ini tuh digunakannya di CPNS untuk Pemprov, Pemkot, dan Pemda. Ini pakaian dinas harian atau seragam keki. Aku punyanya warna terang. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat beberapa PNS pakainya yang warna gelap. Sebetulnya menurut peraturan, yang warna gelap itu digunakan untuk PNS eselon 1 dan eselon 2. Nah, PDH ini digunakan pada hari Senin dan Selasa. Ini kerudungnya kalau di instansiku pasangannya warna putih. Aku juga lihat di instansi lain pasangannya itu kuning mustard ya, atau yang senada dengan baju ini. Sharing untuk bahan dan harganya, ini bahannya PM Wool. Ini tuh harganya 260.000, tapi waktu aku beli aku dapat cashback 26.000. Ini bahan aslinya itu tebel, jadi ini sebetulnya kalau buat aku pribadi ini kurang nyaman untuk ke lapangan karena benar-benar tebel, yang sampai aku tuh nggak butuh pakai jaket lah kalau pakai ini gitu. Ini memang bahannya blazer gitu loh, jadi mirip blazer, tebel banget nih atasnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerjanya di ruangan ber-AC dan nggak hampir jarang turun lapangan gitu ya misalnya, ini tuh cocok sih buat di ruangan yang ber-AC. Tapi buat teman-teman yang lebih banyak outdoor, ini kurang cocok karena bahannya tebal. Mungkin ada yang penasaran lebih murah beli langsung atau ngejahit. Aku udah bandingin nih, karena tahun ini aku pengen jahit yang lebih tipis dari ini. Aku udah beli kainnya. Nah, ini aku beli yang agak gelap, soalnya ini terang banget dibanding teman-teman aku yang lain. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti beli pun yang agak gelap dari ini gitu, tapi jangan yang terlalu gelap, nanti disangka pejabat gitu. Nah, ini aku mau jahit. Ini tuh kain dengan ukuran 2,5 meter. Kemarin aku beli 150.000. Ongkos jahit itu 150.000. Dengan harga beli kain berarti di total udah 300.000. Jadi menurut aku sih lebih mahal jahit ya.
gitu daripada beli langsung. Nah, atribut pelengkap apa aja sih yang harus disiapkan sebelum pembagian SK CPNS? Atribut pelengkap yang teman-teman harus punya, yang pertama adalah, nah ini papan nama, penting banget. Terus ini lencana korpri, teman-teman juga harus punya sebelum pembagian SK. Ini harganya untuk buat papan nama ini 25.000 dan untuk beli pin ini 30.000 kalau di daerah aku. Ini sabuk korpri. Ini kepake banget saat latsar. Dan kalau misalnya teman-teman laki-laki nih biasa pakai sabuk, ya biasakan pakai sabuknya yang korpri. Jangan lupa siapkan dasi karena beberapa instansi biasanya pengen pakai dasi gitu, tapi bakalan kepake juga untuk latsar. Kemudian ada nama instansi, lambang instansi, ini teman-teman juga punya karena kalau beli baju ini pasti dikasihnya polos ya, belum sama lambang dan nama instansinya. Nah, tanda pangkat perlu beli nggak sih? Itu disesuaikan dengan unit kerja masing-masing dari teman-teman. Sebenarnya tanda pangkat ini untuk melengkapi pakaian camat dan lurah menurut peraturan gitu. Terus aku juga melihat pada implementasinya pangkat ini digunakan oleh pejabat-pejabat. Jangan lupa teman-teman juga siapkan sepatu hitam sejenis pantofel. Budget yang aku keluarkan untuk mempersiapkan seragam itu keseluruhan ya, sampai dengan atribut kira-kira kurang lebih nih. Aku siapkan atribut dan seragam 2 minggu sebelum TMT karena waktu itu udah ada informasi kalau pembagian SK ku di awal Januari. Jadi pertengahan Desember aku udah mulai cari-cari online baju yang pengen aku beli. Kemudian aku beli sekaligus di 2 minggu sebelum pembagian SK. Kira-kira ada pembagian seragam nggak sih? Untuk CPNS biasanya belum ada pembagian seragam, tapi untuk PNS biasanya ada. Dan itu pembagian seragam itu didasarkan pada APBN dan APBD daerahnya masing-masing. Jadi belum tentu semua ada pembagian seragam. Pengalaman aku ketika aku bergabung menjadi honorer di salah satu rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan, itu untuk PNS-nya ada pembagian seragam. Biasanya ini lebih dominan teman-teman yang CPNS di kementerian. Untuk di Pemkot, Pemprov atau Pemda itu biasanya seragam lapangan yang lebih sering dibagikan. Teman-teman, sharing kali ini berdasarkan dengan Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas ASN. Nah, gimana sih cara melihat lebih spesifik lagi pakaian dinas di unit kerja teman-teman? Teman-teman selain lihat dari Permendagri yang tadi, lihat juga ke Pemprovnya. Nah, setelah melihat peraturan provinsi, lihat lagi ke peraturan wali kota ataupun bupati. Biasanya yang dipakai itu kalau tidak mengacu ke provinsi, mengacunya ke peraturan bupati atau wali kota. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua dimudahkan rezekinya untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum masuk ke unit kerja yang baru. Semangat terus, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.